Dari dulu sih sebetulnya secara medical term itu menopause usia normalnya 45 sampai 55. I see. Dan itu ditandai dengan perempuan udah nggak mens lagi selama 12 bulan berturut-turut. Oke. Jadi baru kamu masuk menopause setelah itu gitu. Tapi ada masa transisi yang cukup lama dan itu 5 sampai 10 tahun gitu. Jadi kalau misalnya nih 45 udah dianggap normal kita menopause, berarti bisa aja perempuan itu mulai merasakan gejalanya di usia 35. Early kan? Kalau some people actually think mana mungkin gue 35 udah perimenopause gitu. Masih fit kok, masih sehat kok. Iya, gue gitu. masih punya anak kok, masih bisa melahirkan kok. Iya, bukan berarti lu nggak bisa juga sih kalau perimenopause gitu kan. Okay. Jadi masih banyak banget stigma dan myths seputar perimenopause dan menopause, dan perempuan tuh sering banget terlambat belajarnya. Setelah deket-deket udah mau menopause baru cari-cari tahu soal apa itu gitu. Apa yang perlu teman-teman tahu soal menopause dan perimenopause? Menopause itu kan inevitable ya, jadi kayak kita semua perempuan nggak bisa memilih nggak menopause. Kita semua akan melalui masa itu gitu. Tapi bukan berarti terus kita pasrah sama kondisi itu, karena menopause itu sebetulnya meningkatkan beberapa resiko kesehatan kita gitu loh, Rory. Okay. Jadi perempuan itu lebih rentan misalnya kena demensia setelah menopause, osteoporosis, kehilangan massa otot yang signifikan namanya sarkopenia, diabetes, resiko diabetes, penyakit jantung itu juga jauh lebih tinggi daripada laki-laki setelah dia menopause. Oh wow. Iya, jadi nggak bisa kan kita terus ya udahlah pasrah aja. Sebetulnya kan ada masa di mana lu bisa menyiapkan diri sebaik mungkin supaya setelah menopause hidupnya tetap nyaman gitu. Karena itu inevitable ya, Iya. nggak bisa dihindari, akan Benar. datang juga eventually. What do you suggest untuk orang yang akan memasuki usia menopause atau dia yang terlambat sadar? Wah, tahu-tahu gue udah pre-menopause dan menopause. Kalau mau menyiapkan diri sedini mungkin, kita tuh sebetulnya harus sadar seberapa penting misalnya massa otot itu untuk menopang hidup kita saat kita tua, gitu ya. Karena saat kita umur 30 itu kita sebetulnya udah kehilangan kan massa otot kita. Apalagi kalau nggak pernah nyentuh beban. Bisa sampai 10% dari 30 ke 40. Dan saat nanti kita menopause itu lebih drastis lagi persentage-nya, turunnya. Tulang juga gitu. Itu dalam 10 tahun berarti kita kehilangan berapa persen 8 otot, sampai Mbak? 10. 8 sampai 10% dalam periode 10 tahun ini ya? Iya, 30 ke 40 aja loh itu. Ya, belum nanti Belum tambah nanti setelah menopause, tua. which is 55 atau 50 ke 60 misalnya gitu. Itu bisa lebih drastis lagi. Perempuan bisa kehilangan massa tulangnya 20% 5 tahun setelah dia menopause. Wow. It's so big gitu, karena hormon estrogen itu kan hormon pelindung ya, yang banyak melindungi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kalau kita nggak aware sama apa yang akan hilang gitu ya, dan kita nggak pernah nabung dari kita usia 30-an gitu, itu kita akan lebih suffering lagi gitu. Nah, apakah aku telat gitu kalau misalnya baru 50 sadar soal menopause dan mulai hidup sehat? Nggak ada kata terlambat sebenarnya. Yang ada adalah sekarang. Ketika kamu advise klien, Mbak, mereka baru sadar gitu, then first thing first-nya mereka harus ngapain? Latihan beban atau mereka harus mengubah pola hidup atau kayak gimana tuh? Biasanya ini di mana sesi health coaching itu bagus banget ya buat yang mereka baru mulai, karena mereka punya kesempatan untuk counseling atau konsultasi dulu. Di situ bisa digali kehidupan sehari-harinya kayak apa sih, history atau riwayat kesehatannya seperti apa sih. Nah, nanti dari situ kita bikin strategi supaya dia bisa investasi kesehatannya itu maksimal gitu ya istilahnya. Aku sering ngomong sama klienku, anggap aja aku tuh fund manager kamu gitu ya. Aku berusaha mengelola your health investment gitu dengan waktu yang kamu miliki dan riwayat yang kamu miliki gitu. Dan gimana kamu bisa maximum return gitu kan dengan waktu dan investasi yang kamu punya. Nah, selain soal hormon sama metabolisme, salah satunya juga berkaitan sama tulang dan sendi. Betul. Gimana latihan beban ini membantu khususnya perempuan buat agar tulangnya nggak keropos, osteoporosis, atau gangguan persendian, Mbak? Ini nih yang sering banget aku dapat komentar dan aku pengen ngelurusin. Udah tua itu bukannya tulangnya rapuh ya? Latihan beban nanti bukannya malah jadi patah ya? Gitu. Banyak ya yang berpikiran jadi kayak mereka begitu. malah pikir
Mungkin kalau ketiban iya ya. Tapi kalau latihan enggak ya Mbak? Kan bukan ditiban beban gitu. Atau bukan dilempar ya? Bukan dilempar beban. Jadi yang banyak orang nggak tahu adalah saat kamu latihan beban terjadi proses yang namanya osteogenesis. Apa itu osteogenesis? Jadi kalau kamu terima external load gitu ya, menerima beban dari luar, terus tubuh kamu akan bilang, wow, that was heavy, itu tadi berat banget ya gitu. Dan kalau dia dirangsang dengan rangsangan yang tepat beban tadi, dia lalu melakukan proses adaptasi. Supaya apa? Supaya lebih kuat. Nah, proses adaptasi menguatkan tulang itu namanya osteogenesis. Jadi memang harus dirangsang untuk bisa lebih kuat. Kayak hidup aja lah ya. Kalau kita dikasih cobaan, kita bukan tambah lemah kan, kita jadi tambah lebih kuat. Ya. Dari proses osteogenesis itu tubuh-tubuh akan merekrut mineral-mineral yang kemudian membuat tulang semakin padat. Nah itu kenapa latihan beban itu sangat disarankan buat orang-orang yang sudah kena osteopenia, osteoporosis, seperti itu ya. Nah tulang itu kan juga ditopang sama otot. Nah kalau ototnya menyusut, tulangnya juga jadi nggak dapat rangsangan untuk jadi kuat. Posturnya biasanya terus membungkuk karena otot yang ada di punggung kita itu kan menyusut. Jadi posturnya juga makin lama makin menunduk gitu kan. Sama dengan kaki gitu ya. Tulang otot yang di kaki mengecil, jadi juga kakinya semakin kecil. Mungkin kalau kita masih ada orang tua yang usianya 70-an dan tidak pernah latihan beban, tidak pernah misalnya olahraga, kita akan ngeliat tuh biasanya kakinya semakin kecil, semakin habis. Itu karena massa ototnya menyusut dan badannya membungkuk ya. Satu hal yang aku pengen kasih tahu juga ke orang-orang, badan kita itu nggak kayak mobil, nggak kayak barang yang kalau kita bosen bisa diganti, ada spare partnya. Kita cuma dikasih satu, nggak bisa ada ganti, nggak bisa tuker tambah gitu kan ya. Jadi ya yang ada ini dirawat. By the way, lo memilih menjadi health coach dan fitness coach khususnya untuk mereka yang pre ataupun memasuki masa menopause. Kenapa kamu memilih itu Mbak? Kenapa nggak general aja? Gue pengen ngajarin semua orang gitu kan, baik cowok cewek gitu. Kenapa lo pilih spesialisasi itu? Ada pengalaman pribadi atau gimana? Pasti ada pengalaman pribadi ya. Triggernya ya. Sebenarnya memang fokusnya ke healthy over 40, tapi karena aku perempuan, jadi memang banyak sekali perempuan yang kemudian tertarik untuk coaching sama aku ya. Dan karena aku sedang masa perimenopause, aku banyak banget pengalaman yang pingin aku bagi sama teman-teman perempuanku. Waktu aku usia 42 tahun, aku mengalami gejala perimenopause yang lumayan parah. Sampai aku anxiety, depresi. Padahal aku udah olahraga kayak orang gila karena aku dulu triathlon ya, swim, bike, run. Dan aku juga maraton gitu di usia 42 itu aku sudah maraton ke Berlin gitu ya. Jadi aku nggak ngerti kenapa aku bisa tetap anxiety dan depresi gitu. And I actually can say I'm not well. I see. Gitu ya. Nah itu kenapa titik balik aku pingin jadi health coach. Karena aku ngelihat kalau hidup sehat itu nggak cuman fit. Fit itu belum tentu artinya sehat. Jadi kita harus holistik, memang melihat sehat itu harus dari sisi mindset kita gimana, harus kita nutrisinya gimana, tidurnya gimana, olahraganya gimana gitu. Jadi karena aku waktu itu mengalami episode itu, aku belajar dan belajar. Karena aku sering sendirian saat belajar, aku ngerasa pasti banyak yang kayak gue sendirian gitu kan. Itu kenapa aku jadi health coach yang pingin berbagi sesama teman-teman 40-an. Itu kenapa aku sekarang punya komunitas No Pause Life. Pingin supaya teman-teman perempuan di usia ini tuh nggak discovering their journey, their menopause journey itu alone.